Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Sebagaimana kita sampaikan di beberapa video sebelumnya, bahwa di bulan yang mulia ini kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Dan kalau bisa kita menghatamkan Al-Quran, bahkan kalau bisa lebih dari sekali. Karena bulan ini adalah bulan Al-Quran, Syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Dan semoga ini menjadi motivasi bagi kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, di video kita kali ini insya Allah kita akan bersama-sama belajar dan membahas mengenai adab-adab kita ketika membaca Al-Quran. Sebelum kita bahas satu persatu adab tersebut, ada satu hal yang harus selalu kita ingat dan selalu kita hadirkan di dalam hati kita, bahwa Al-Quran ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita hormati, harus kita muliakan, harus kita agungkan. Oleh karenanya para ulama merumuskan beberapa adab dan akhlak ketika kita membaca Al-Quran. Imam Nawawi di dalam kitab beliau At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, beliau menjelaskan banyak hal tentang adab-adab membaca Al-Quran. Salah satunya adalah membersihkan mulut ketika kita ingin membaca Al-Quran. Misalnya dengan menggunakan siwak atau dengan sikat gigi. Ini tujuannya agar ketika kita melafadzkan ayat-ayat suci Al-Quran, mulut kita dalam keadaan bersih, mulut kita dalam keadaan wangi. Karena yang kita lantunkan adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian adab yang kedua dalam membaca Al-Quran adalah kita menghadap kiblat. Meskipun memang menghadap kiblat ketika membaca Al-Quran di luar sholat tidak wajib, tapi di dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah SAW, khairul majalisi mastuqbila bihil qiblah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Majlis terbaik atau duduk ataupun perkumpulan yang terbaik adalah duduk ataupun perkumpulan yang menghadap kiblat. Dan Al-Quran ini adalah suatu hal yang sangat baik, maka juga sangat pantas ketika kita membaca Al-Quran sambil menghadap kiblat. Itulah adab yang kedua. Kemudian adab yang ketiga ketika kita membaca Al-Quran adalah membaca Al-Quran dalam keadaan suci. Artinya kalau kita belum punya wudhu, sangat dianjurkan sebelum kita membaca Al-Quran kita berwudhu dulu. Misalnya kita tidak memegang mushaf. Kalau kita memegang mushaf, maka hukumnya wajib kita berwudhu dulu. Karena tidak boleh kita memegang mushaf dalam keadaan belum berwudhu. Tapi kalau kita tanpa mushaf, disunnahkan kita berwudhu. Karena kita ingin lebih menghormati dan ingin lebih mengagungkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan khusus orang yang junub, yang hadas besar, ataupun perempuan yang sedang dalam kondisi haid atau datang bulan, oleh para ulama berdasarkan hadis-hadis diharamkan bagi orang yang junub dan perempuan yang sedang haid atau datang bulan untuk membaca Al-Quran dengan lidahnya. Tapi kalau misalnya dia mengulang hafalannya dan hanya dibaca di dalam hati, maka itu tidak diharamkan, dan oleh Rasulullah dan oleh para ulama diperbolehkan. Itulah adab ketiga. Jadi kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran dalam keadaan kita sudah suci dari hadas kecil. Kemudian adab yang keempat adalah membaca dengan tartil. Artinya membaca dengan perlahan dan pelan-pelan, tidak terlalu terburu-buru. Karena kalau kita membaca Al-Quran terlalu terburu-buru, dikhawatirkan ada ataupun banyak hukum tajwid yang tidak kita baca, sehingga bacaan Al-Quran kita tidak sempurna, dan na'udzubillah barangkali ada kata yang mungkin artinya berubah karena kita salah membaca tajwidnya. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan ataupun dengan tartil. Kemudian adab yang selanjutnya ketika kita membaca Al-Quran adalah mentadabburi ayat-ayat Al-Quran tersebut. Dan inilah salah satu tujuan kita bertartil, membaca dengan pelan-pelan. Tujuannya agar kita bisa bertadabbur,
bisa memikirkan kandungan Al-Quran. Kalau kita belum bisa bahasa Arab, silahkan kita baca terjemah Al-Quran. Kita baca artinya, agar kita tahu apa yang Allah sampaikan kepada kita melalui kitab suci Al-Quran. Karena para ulama mengatakan, jika kita ingin berbicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ingin curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, caranya adalah dengan sholat. Dan jika kita ingin mendengarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita baca Al-Quran, karena itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, kita sangat dianjurkan untuk mentadabburi ayat-ayat suci Al-Quran, agar kita mendapatkan hikmah dan pelajaran dari apa yang Allah sampaikan dalam kitab suci Al-Quran. Kemudian, adab yang selanjutnya, jika kita bisa untuk menangis ketika membaca Al-Quran, maka itu sangat baik. Rasulullah SAW menyampaikan kepada Siti Aisyah, "Iqra'ul Quran wabku, fa illam tabku fatabakau." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bacalah oleh kalian Al-Quran dan menangislah kalian. Jika kalian tidak bisa menangis, maka berusahalah untuk menangis. Ini agar kita menunjukkan kepada Allah bahwa kita benar-benar hambanya, kita benar-benar seseorang yang penuh dengan dosa, butuh terhadap ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah anjurkan agar kita menangis ketika membaca Al-Quran, agar hati kita bisa lebih lembut, bisa lebih lapang untuk menerima nasihat, lebih lapang untuk menerima ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian adab selanjutnya yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan adalah ketika kita ingin memulai membaca Al-Quran, sangat dianjurkan kita memulai dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian jika kita memulai dari awal surat, maka dianjurkan kita memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini sangat baik. Kemudian adab selanjutnya ketika kita membaca Al-Quran dan kita berjumpa dengan ayat-ayat rahmat, berjumpa dengan ayat-ayat tentang surga, tentang kenikmatan di alam surga, maka kita disunahkan untuk berdoa kepada Allah meminta rahmat tersebut. Allahumma inna nas'aluka min rahmatik, Allahumma adkhilnal jannah. Atau kita berdoa dalam hati kita dengan bahasa sendiri, silahkan. Ya Allah, saya minta masukkan saya dan keluarga besar saya ke dalam surga. Misalnya, kalau kita membaca ayat Al-Quran tentang buah-buahan yang ada di surga, kita berdoa, ya Allah semoga aku bisa mendapatkan kenikmatan tersebut, dan sebagainya. Kemudian kalau kita berjumpa dengan ayat-ayat siksa, tentang ayat-ayat neraka, kita dianjurkan untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya kita berdoa, Allahumma inna na'udzubika minan nar, atau kita pakai bahasa sendiri, ya Allah jauhkanlah diriku dan keluarga besarku dari api neraka, atau doa-doa yang lain. Jadi intinya kita disunahkan ketika berjumpa dengan ayat kasih sayang, ayat rahmat, kita meminta rahmat Allah. Ketika kita berjumpa dengan ayat azab atau ayat neraka, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian adab selanjutnya, ketika kita membaca Al-Quran, diharapkan agar kita menghindari kondisi-kondisi yang tidak baik, menghindari tempat-tempat yang tidak baik, menghindari keadaan-keadaan yang tidak baik. Contohnya, ketika kita membaca Al-Quran, usahakan jangan sambil bermain-main, usahakan jangan sambil ngobrol, usahakan jangan sambil ketawa-ketawa, usahakan kita cari tempat yang terbaik, jangan di tempat yang kotor, jangan di tempat yang kumuh, jangan di tempat yang berantakan. Meskipun itu semua boleh, tapi itu menunjukkan bahwa kita kurang menghormati dan kurang mengagungkan Al-Quran. Makanya kita disunahkan untuk mencari keadaan terbaik, mencari tempat terbaik, dan mencari kondisi yang terbaik. Kemudian adab selanjutnya, kita mencari waktu-waktu yang istimewa untuk membaca Al-Quran. Salah satunya adalah sebelum waktu fajar. Allah berfirman, Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya membaca Al-Quran di waktu fajar atau sebelum fajar kana mashhuda, disaksikan oleh para malaikat. Itu adalah salah satu waktu yang utama untuk kita membaca Al-Quran. Dan salah satu waktu yang utama juga adalah antara maghrib dan isya, kita disunahkan membaca Al-Quran. Kemudian ada waktu-waktu khusus seperti membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat atau malam Jumat, atau kita membaca surat Al-Waqi'ah setiap malam. Ini adalah kondisi-kondisi istimewa di mana kita disunahkan membaca Al-Quran. Demikian beberapa adab membaca Al-Quran yang perlu kita ketahui dan perlu kita praktekkan agar kita lebih dekat kepada Al-Quran, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pembahasan ini bermanfaat untuk kita semua dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk semua muslimin muslimat.
dan semoga Allah memberikan hidayah kepada kita, memberikan taufik kepada kita sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.